Iya. Kalau Nabi Nuh termasuk yang tidak sabar, enggak juga. Nabi Nuh itu disebut sebagai orang yang sabar. Buktinya dia berdakwah paling panjang. Paling panjang. Usianya Nabi Nuh itu 1000 kurang 50. Berapa berarti? 950. Andai kata dia diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, biasanya Rasul itu 40 tahun. Berarti dia ini berdakwah sebanyak sekitar 900 tahun berdakwah. Tapi umatnya cuma 80. Berdakwah sepanjang itu menunjukkan kesabaran Nabi Nuh alaihissalam. Tentang kenapa kok dia berdakwah, itu karena putus asa saja dia. Marah dia ini, marah dia. Kok malah durhaka itu orang-orang itu, kok malah menyembah kepada selainnya. Lah itu karena melakukan kesyirikan itu, lalu dia berdoa itu. Tapi kalau berdakwahnya paling panjang dia, walaupun hasilnya tidak menggembirakan. Sampai diguyoni, kamu berdakwah seperti apapun, umatmu tidak akan bertambah. Tetapi jangan sampai berhenti untuk berdakwah. Jawabannya gitu. Iya, setiap nabi itu diberi senjata yang paling ampuh. Senjata yang paling ampuh nabi itu adalah doa. Termasuk Nabi Nuh alaihissalam mempunyai senjata ampuh yaitu doa. Ketika senjata itu digunakan, maka binasa pula. Binasa pula. Nah, umatnya Nabi Nuh itu termasuk yang terkena senjata Nabi Nuh alaihissalam dari doa tadi. Ya, lalu mereka binasa. Bagaimana doanya, senjata doa Nabi Muhammad SAW belum digunakan tetapi masih disimpan, digunakan nanti untuk syafaat bagi umatnya. Oleh karenanya maka bedanya umatnya Nabi Nuh begitu melakukan kesyirikan, dosa-dosa besar itu dibinasakan. Umatnya Nabi Muhammad SAW ditangguhkan, ditunggu supaya bertaubat. Nah, jadi kalau kita ini mulai mempunyai dosa yang besar itu tidak dibinasakan tapi ditangguhkan. Untuk apa? Supaya kita bertaubat. Itu luar biasanya umat Muhammad SAW. Ya, jawabannya setuju. Terima kasih. Iya. Iya. Jadi sebelum azab itu diberikan, itu peringatan diberikan terlebih dahulu, itu benar. Jadi diberitahu peringatannya. Lalu langkah-langkahnya juga ditunjukkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, termasuk membuat perahu itu. Tapi bukan membuat kursi ya. Iya Pak Edi. Tapi bukan buat kursi, buat perahu. Iya. Katanya Pak Edi di posting itu. Orang ini ternyata takutnya setan itu takutnya dengan kursi. Apa? Kursi apa? Ayat kursi. Setan itu takutnya dengan ayat kursi. Kemudian yang nomor 2, setan itu takutnya dengan kursi yang akan hilang. Pak Edi ini, aku gak melok-melok. Ya, jadi peringatan itu diberikan dulu, basyiron wa nadhiron. Pemberian kabar gembira dan peringatan itu diberikan lebih dahulu, baru hukuman itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat kita? Kita ini telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW, bahkan naskahnya diberikan 30 juz lengkap kita. Tinggal membaca, diyakini, lalu kita ini mau nangkap apa enggak dengan itu, lah itu baru nanti di akhirnya.
Saya kira gitu Pak Ki. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.